di Timur Tengah booming yang namanya minyak, Pak. Ya. Gitu. Jadi sebelum ada pasar modal syariah itu sebenarnya bank syariah udah ada lebih dulu. Oke. Insurance lebih dulu. Kemudian come up dengan pasar modal syariah. Kenapa waktu itu pasar modal syariah ada di dunia gitu? Ya. Karena ada sultan-sultan Arab yang tiba-tiba mendadak kaya, uangnya luar biasa sehingga sekarang dibilang sultan gitu kan, Oh. dari minyak. Ya. Halo Sobat Kisi, selamat datang kembali di acara Kisi Talk. Talk atau bincang-bincang mengenai investasi dan saham. Bersama saya Nicky Hogan dan hari ini saya ditemani tamu spesial, biasa, pasti selalu spesial. Tamunya kita, Bapak Irwan Abdalo. Saya biasa manggilnya Kang Irwan, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kang Irwan, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Niki. Selamat sore, pagi, siang, malam juga kalau begitu. Sehat Pak? Alhamdulillah juga sehat. Hari ini kita akan bicara, ya kalau dari jabatannya aja udah Kepala Divisi Pasar Modal Syariah. Pasti bincang-bincangnya mengenai pasar, modal, dan syariah. Betul Pak, harusnya begitu. Ya, tiga itu, nggak lari dari itu. Kang Irwan, kita langsung aja. Siap. Kalau kita mendengar kata-kata pasar modal, itu selalu identik dengan kapitalis. Katanya sih memang itu anaknya si kapitalis, pasar modal. Kemudian ada kata berikutnya itu syariah. Syariah itu kan ya syariah lah, religius lah, kira-kira seperti itu. Nah, gimana sih, ini kita mulai sesuatu yang berat nih, berat banget. Gimana sih sejarahnya sampai akhirnya si pasar modal itu bisa masuk ke ranah syariah atau si syariah itu bisa masuk ke ranahnya pasar modal. Ini kembali ke berapa puluh atau berapa ratus tahun lalu sejarahnya Kang Irwan, silakan Kang. Jadi gini Pak Niki, Sobat Kisi semua, Kisi Talk semua gitu ya. Jadi memang itu pertanyaan itu valid sekali Pak. Awal-awal kami mencoba menjelaskan apa itu pasar modal syariah, itu pertanyaannya gimana ceritanya pasar modal yang waktu itu pemahamannya dibilang judi kok bisa syariah? Nah, gitu. Oke. Karena judi dekat dengan kapitalis gitu. Padahal Pak, kalau kita lihat sejarahnya, itu sebenarnya bicara pasar modal itu justru ada sejak zaman Rasul Muhammad SAW. Sudah ada. Sudah ada pasar modal. Pasar modal gitu. Rasul bertransaksi waktu itu bekerja sama menggunakan akad syirkah itu adalah sebenarnya bukan dagang saja. Tapi bicara tentang asal muasal sukuk sekarang. Gitu. Okay. Jadi ada yang punya modal, ada yang punya dana, ada yang punya keahlian kerjasama. Tapi waktu itu dikenalnya dagang. Nah kenapa kok itu waktu itu dibilang pasar modal? Ya pasar modal kan dagang Pak. Ya kan, saya jual saham, saya beli saham. Ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya clear. Secara fikih dari sisi syariah itu clear, jual beli itu boleh, Pak. Itu sudah ada dalam ayat dalilnya. Oke. Gitu. Nggak ada isu. Menjadi isu ketika orang menggunakan konsep jual beli dengan pendekatan gaya judi. Kan jadi bergeser tuh. Dicatat. Gitu, Okay. ya kan? Orang-orang kok ini jual beli tapi kok karena gayanya judi sehingga dekatnya ke judi, padahal enggak. Satu, itu dari sisi fikih. Jadi sebenarnya enggak ada isu. Capital market share itu dari syirkah, Pak. Dari kata aja sebenarnya itu ambil dari fikih. Saham itu kan share. Itu share itu dari syirkah. Wah, jadi orang bule pakai kata-kata Arab itu. Adopsinya zaman dahulu kala begitu, Pak. Catat itu. Oke. Ya kan? Lanjut. Jarang pakai stok kan kalau bicara saham. Kebanyakan pakainya share Syirkah. gitu, dari syirkah. Oke. Nah, itu dari sejarah fikih. Sekarang kita bicara dari sejarah adanya pasar modal syariah. Ya. Pasar modal syariah itu lahirnya sekitar sejak di Timur Tengah booming yang namanya minyak, Pak. Ya. Gitu. Jadi sebelum ada pasar modal syariah itu sebenarnya bank syariah udah ada zaman lebih dulu. Oke. Insurance lebih dulu. Kemudian come up dengan pasar modal syariah. Kenapa waktu itu pasar modal syariah ada di dunia gitu? Ya.
Karena ada sultan-sultan Arab yang tiba-tiba mendadak kaya, uangnya luar biasa sehingga sekarang dibilang sultan gitu kan, dari minyak. Iya. Tapi mereka pingin uang itu diinvestasikan dengan konsep yang sesuai fikih. Muncullah pasar modal syariah. Oke. Yang menarik pasar modal syariah itu duitnya dari Timur Tengah, tapi konsepnya sendiri munculnya dari Amerika, Pak. Jadi pertama kali konsep itu dari Amerika. Dari Amerika. Islamic Fund pertama itu adalah Amerika, Pak, yang bikin. Si negara kapitalis itu. Iya. Gitu. Jadi banyak orang salah kaprah pemahamannya. Nah, dari situlah sebenarnya kalau kita bilang apakah pasar modal kapitalis? Enggak juga. Sekarang aja orang salah gunakan sehingga kapitalis gitu. Padahal kan kalau saya punya video nih Pak Niki, saya mesti share video sejarah pasar modal di Amerika pertama kali. Model gambarnya mesti kayak Mickey Mouse gitu. Itu syariah banget, Pak. Kayak Charlie Chaplin gitu, hitam putih. Masih gitu. Itu syariah banget. Jadi sebenarnya nggak ada pertentangan. Makanya semut kan sekarang di mana-mana tumbuh dengan lancar. Itu sekitar tahun berapa? Kalau yang mana, Pak? Yang tadi, pasar modal yang booming yang mulai di Amerika tadi. 90-an, Pak. 1990-an. Iya, makanya saya selalu bilang kalau ke anak muda itu, kalian tuh lahir di zaman pasar modal apa di zaman perbankan? Gitu. Kalau perbankan 70-an, jadi kayak saya ini lahir di zaman perbankan gitu. Kalau pasar modal syariah itu lahir di zaman 90-an. 90-an, pada saat minyak lagi booming pada saat itu. Awal 80-an, 88, 89 kan booming. Keluar gitu. Nah, pasar modal syariah juga pada saat itu mulai menggeliat. Betul. Awalnya dari Islamic Fund, Pak, dari reksadana. Gitu. Di sana awal mulainya dengan reksadana. Reksadana syariah. Betul. Gitu. Terus sejarah berlanjut. Berlanjut nih. Kemudian kan setelah reksadana ada, ya kan, si investor itu kan perlu ada pegangan. Gua nih duit gue ditanam di lu nih dalam bentuk fund berbasis syariah. Tapi kan gue pengen tahu return gue standarnya berapa. Muncullah indeks. Gitu. Indeks syariah pertama di dunia Dow Jones Islamic Market Index. Dow Jones Islamic Market Index. Jadi bukan di Timur Tengah yang bikin Islamic. Yang punya duit Timur Tengah. Sultan-sultan. Betul. Yang create produknya adalah dari Amerika. Dow Jones kan di sana basisnya gitu. Come up lah dengan Dow Jones Islamic Market Index. Dari Amerika kemudian terus berkembang ke negara-negara yang lain. Nah, Asia, Indonesia itu sebenarnya secara produk enggak ketinggalan jauh, Pak. Kalau kita ingat kan pertama kali yang namanya reksadana syariah itu tahun 97, Pak. Jadi sekitar 65 tahun dari booming di luar negeri, Indonesia sudah punya produk pertama. Reksadana syariah pertama di Indonesia tahun 1997. Indeks syariah pertama tahun 2001. Kalau ada giveaway di buntut acara nanti ditanyakan. Jadi catat dulu. Lanjut. Dow Jones Islamic Market Index 99. Jadi nggak jauh sejak Dow Jones Islamic Market Index ada di dunia, Indonesia bikin indeks, Pak. Jadi nggak pernah ketinggalan sebenarnya. Tapi, nanti yang ketinggalannya nanti ya. Saya kasih koma dulu, Pak. Nanti kita bahas. Saya lagi mau melanglang buana dulu nih. Sekarang dari Amerika kemudian terus berkembang tidak hanya di Amerika tapi ke seluruh dunia. Betul. Saya dengar salah satunya adalah misalnya Inggris adalah salah satu negara dengan ekonomi atau pasar modal syariah yang paling aktif, paling advance juga. Betul nggak itu? Betul banget gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah pasar modal syariah itu ada dua. Pertama dari produk, ya tadi kan. Yang kedua sekarang dari knowledge, pemikiran. Nah, Inggris itu salah satu center of excellence pasar modal syariah Islamic Finance di dunia. Jadi ada antrian dari satu kampus namanya Durham University, antrian untuk ngambil Islamic Finance di sana itu ribuan, Pak. Untuk dapat satu seat. Pak Irwan udah? Umur belum nyampe, Pak. Harus tua baru boleh? Harus muda maksudnya. Harus. Saya sengaja balik, Pak, biar kesannya saya muda. Gitu. Jadi Inggris memang menjadi center of excellence. Betul. Nah, tapi kan excellence aja enggak. Dia pun menjadi mulai produknya. Sukuk atau obligasi syariah waktu itu salah satunya di Inggris yang jadi inisiatornya. Produk-produk lanjutannya setelah reksadana syariah itu
mulai berkembang termasuk di Betul, Inggris. gitu. Nah, kalau saham sendiri itu sebenarnya nggak ada isu. Nah, saham kan share. Iya. Share itu part of sirkah. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada isu, produk itu sudah ada lama. Ya, Cuma tinggal kriterianya gitu. oke. Nanti kriteria kita bicarakan. Siap. Jadi tadi Amerika, Inggris dan terus berkembang, ya termasuk di Timur Tengah, termasuk di Asia, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Seperti itu. Betul. Perkembangannya. Nah, sebenarnya Indonesia itu nggak terakhir, Pak. Oke. Indonesia itu sebenarnya nggak jauh beda dengan Malaysia misalnya, menjadi salah satu indikator di Asia. Tapi Malaysia itu begitu muncul starting point-nya itu dia langsung nggak lambat, Langsung ngacir. Pak. Jadi orang langsung brandnya, oh kalau kita bicara syariah di Asia adalah Malaysia, gitu. Tapi Mari sekarang kita belokkan sekarang. Iya dong. Oke, kita masuk ke Indonesia. Tadi pertama kali produk adalah reksadana syariah tahun 97. Ya, pada saat itu berarti praktis baru reksadana. Kalau sekarang kan kita sering mendengar saham syariah dan lain-lain, indeks syariah itu belakangan kan. Nah, di Indonesia sendiri perkembangannya setelah reksadana syariah itu seperti apa, Kang? Gitu. Jadi lucunya Indonesia secara kemunculannya, sejarahnya milestone itu nggak jauh beda dengan di negara lain lah, dengan dunia kan. Tapi growth-nya itu tertinggal jauh. Dari 97 sampai 2010 kita itu dibilang, kalau teman-teman bilangnya kita itu putri cantik yang tertidur nyenyak, terlalu nyenyak, nggak ada yang 13 tahun ya, 97 sampai 2010 itu praktis tertidur. Kita tidur. Padahal Pak, kalau kita runut lagi milestone-nya, 97 reksadana syariah pertama, 2001 indeks syariah pertama, Jakarta Islamic Index itu kan. Kemudian 2002 obligasi syariah pertama, 2004 obligasi syariah pertama dengan akad yang beda. 2006, 2007 regulasi sudah ada Pak. Terus sukuk juga. Sukuk itu ya di 2002-2024 itu. Tapi namanya waktu itu masih obligasi syariah. Karena regulasinya belum ada nama sukuk. Jadi secara produk, secara infrastruktur regulasi itu sudah ada Pak, sudah lengkap. Tapi market nggak tahu ada barang itu. Kenapa 2010 baru dianggap milestone berikutnya? Nah, jadi waktu kita sampai pada titik 2010, saya kasih cerita nih, ini jarang saya ceritakan karena Paniki aja yang nanya saya ceritakan. Khusus untuk Kisi Talk, sobat nih, para sobat gitu. Jadi kenapa sih Indonesia 2010 tiba-tiba menggeliat? Kepanasan gitu. Jadi saya ingat banget waktu itu presiden waktu itu ditanya di pertemuan G20 atau G7 lupa saya, internasional forum gitu. Dibahaslah tentang pasar modal syariah. Kita pede dong sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia gitu. Kenapa nggak ke kita? Ternyata yang ditanya adalah Malaysia. Waktu itu iris-iris. Agak gimana gitu kan Pak, gila gue yang penduduk terbanyak gitu di dunia. Kok malah dia yang cuma sama kota Bandung aja gedean kota Bandung gitu kan penduduknya. Abis gitu Pak, dipanggil. Saya ingat banget karena saya bagian yang dipanggil itu. Pokoknya nggak mau tahu harus, di 2010 tengah-tengah. Kita di bursa langsung cari tahu lah. Akhirnya kita udah riset. Nah, dari riset itulah kita tahu sebenarnya produk sudah ada lama, tapi kenapa nggak tumbuh? Ternyata kita melihat satu hal yang paling penting. Edukasi. Kemudian yang terakhir adalah produknya nggak matching dengan kebutuhan. Nangkap nggak Pak? Bapak jualan barang, padahal itu nggak dibutuhin gitu. Siapa yang mau beli? Kebutuhannya bukan itu gitu ya. Jadi dua hal, edukasi dan produk. Betul. Walaupun tadi sudah disebutkan ada beberapa produk, tapi mungkin mungkin juga edukasinya belum berjalan dan produknya tadi mungkin tidak cukup bervariasi, tidak cukup dibutuhkan oleh para investor, khususnya syariah. Betul Pak. Jadi kenapa saya bilang bahwa edukasi itu jadi nomor satu? Bayangin Pak, Jakarta Islamic Index itu kan ada tahun 2000-an. Isinya 30 saham syariah. Waktu itu kalau kita bicara saham syariah cuma 30. 2010
2006-2007 Bapak PAM waktu itu sebelum jadi OJK menerbitkan yang namanya daftar efek syariah. Ya. Pertama kali diterbitkan itu ada list daftar saham syariah 200-an Pak. Banyak. Tapi market taunya 30 saham syariah. Tetap yang JII 30. Gitu. Okay. Daftar efek syariah tahun 2006-2007. 2006-2007. ISSI 2011. Nah, 2011 itu adalah salah satu respon Pak. Jadi respon setelah kita riset, lah kita kan punya daftar efek syariah, market nggak ada yang tahu. Jadi kalau bicara syariah, kenapa sih lu nggak bikin fund misalnya? Reksadana syariah itu mandek tuh pertumbuhannya. Nggak, cuma 30 pilihannya Wan. Berat katanya, nggak variasi. Mahal. Loh, kok 30? Mahal juga kali. Bisa jadi, karena kan saingannya misalnya Bapak mau bikin 30, saya mau bikin, semua pada bikin di barang yang sama. Iya, dan saham 30 itu kan saham-saham. Iya, saham-saham mahal. Mahal lah ya. Gitu. Harganya tinggi. Betul, ya, variasinya juga agak sendat. Terus kita bilang, kata siapa 30? Ada 200-an. Oke. Market balik, mana indeksnya? Ya, oke. Nah, tadi kan 2010 itu adalah milestone ya. Saya mau menarik ke dasar hukumnya dulu nih. Fatwa mengenai saham syariah itu keluar di tahun berapa, Kang? 2000, udah lama Pak. Jadi fatwa pertama tentang pasar modal syariah itu muncul nggak jauh setelah reksadana syariah pertama terbit. Oke. Jadi tetap aja tertidur. Fatwa Pak. Udah keluar. Udah keluar lama. Tapi belum dimaksimalkan. Betul. Karena tadi edukasinya lemah. Jadi 2010 tuh saya ingat banget, kita harus create sesuatu. Branding. Kemudian kita harus fokus gitu. Nah, branding waktu itu yang pertama kali 2010 karena edukasi problem awalnya kita bikinlah sekolah pasar modal syariah. Tahun 2010 akhir. 2010. Jadi 2010 semuanya bergerak. Oh iya, ya kan? Betul. Ada ISSI setahun kemudian, ada sekolah pasar modal syariah dan lain-lain, dan semuanya mulai bergerak seperti itu. Jadi dari 2010 itu milestone-nya. Milestone edukasi sekolah pasar modal. 2011 kita tanya pasar. Kan kita harus based on kebutuhan dong, riset kan, gitu kan. Tanya pasar. Kita nggak tahu ada 200-an saham loh. Kita tahunya cuma 30. Akhirnya kita bikin indeks lah. Yang ringan dulu nih. Yang ringan dulu, yang Kang Irwan udah hafal lah. Pasti pertanyaan juga, walaupun kita sering baca, sering dengar, kapan sebuah saham dianggap syariah? Nah, itu hal yang supaya kita tenang nih. Kalau kita mau invest di saham, nggak salah pilih dan kita tahu bahwa saham itu ternyata syariah. Betul. Itu pertanyaan basic sebenarnya. Ya, makanya ringan kan? Udah sambil tidur juga Kang Irwan bisa jawab itu. Jadi sebenarnya kalau dulu itu orang taunya ketika sebuah saham dikatakan syariah itu seleksi. Padahal ada yang tanpa seleksi, kita merem pun tahu ini saham syariah. Tapi orang nggak terinfo, taunya adalah seleksi. Nah kalau seleksi sebenarnya simple. Kalau orang belajar belajar finance ya Pak Niki, itu sebenarnya udah paham betul. Gitu. Semua yang sesuai menurut finance sahamnya itu salah satu kriteria syariah. Misalnya utangnya jangan kelebihan. Jadi kalau utangnya kelebihan itu nggak syariah. Gitu. Kelebihannya batasannya? Ada batasan. Ada batasan. Karena bicara kelebihan kan pasti ada batasan. Jadi kita cek debt to equity-nya. Gitu. Debt to equity, hutang terhadap total modal. Awalnya ke equity Pak. Sekarang karena banyak waktu tahun 2008 itu banyak perusahaan-perusahaan yang equity-nya drop kan. Krisis 2008. Akhirnya ganti jadi aset. Debt to asset. Gitu. Debt to asset nggak boleh lebih dari 45%. 45%. Debt-nya itu hanya yang debt-nya apa definisi debt? Nah, definisi debt dalam konteks syariah ya berarti yang ada riba. Kalau yang nggak ada riba itu dikeluarkan. Jadi yang dihitung hanya debt yang beriba. Contoh apa? Nah, pertanyaan contoh yang riba itu apa? Ya. Perusahaan utang ke bank konvensional. Otomatis ada riba. Perusahaan menerbitkan obligasi konvensional otomatis. Gitu. Nggak boleh lebih dari 45%. Tapi sebelum itu sebenarnya ada seleksi yang paling gampang. Bisnisnya harus syariah lah. Kan gampang begitu. Perusahaannya apa ini? Perusahaannya minuman keras udah jelas dong. Nggak syariah. Mungkin, gitu.
Bank otomatis. Otomatis, bank konvensional otomatis. Rokok otomatis gitu. Atau makanan-makanan yang non halal itu otomatis tidak masuk. Secara Jadi, bisnis sudah nggak masuk. Secara bisnis tidak masuk, ya itu otomatis keluar. Kalau bisnis tidak, artinya kalau syariah tinggal dilihat parameter lainnya. Betul. Tadi debt, bisnis dulu. Nah, yang bisnis kedua dulu, debt. Oke. Setelah debt baru kita lihat pendapatan halal. Pendapatan halal. Nih si perusahaan ini selain jadi gini gampangnya sebenarnya, Sobat Kisitok. Kalau perusahaan itu industrinya, usahanya halal, pastikan yang namanya revenue-nya halal dong. Ya. Betul kan? Iya dong. Nah, sekarang yang disebut pendapatan non halal itu ada di mana? Ada di pendapatan lain-lain. Bunga lah. Macam-macam. Bunga bisa misalnya. Bunga, bisa pendapatan dari jual beli uang. Oh, jual beli uang itu nggak halal? Nggak halal. Nggak syariah nggak itu? Syariah Okay. gitu. Jadi gampang sebenarnya. Kalau usahanya syariah nih, nggak usah dilihat revenue, pasti syariah. Ya. Nah, pendapatan tinggal lihat yang lain-lainnya. Nah, lain-lainnya itu nggak lebih dari 10%. Dari total revenue. Total ya, pendapatan. Betul, pendapatan. Jangan perusahaannya syariah, namanya syariah, tapi pendapatannya gedenya dari yang non syariah. Betul. Itu otomatis nggak masuk list. Betul, Pak. Padahal kan sebenarnya kalau dari sisi keuangan juga sama, Pak. Iya. Misalnya usahanya apa sih? Usahanya distributor sajadah gitu. Iya. Tapi ternyata pas dilihat profitnya, pendapatan dari beli obligasi lebih besar daripada revenue bisnisnya. Aneh. Okay. Ini usaha nggak bener gitu kan. Jadi sebenarnya parameter-parameter itu sendiri memberikan indikasi yang baik secara keuangan, secara fundamental bahwa perusahaan ini sehat. Betul. Memang bergerak di bidangnya, bukan cuannya tuh, revenue tuh bukan lebih banyak dari yang others, dari yang lain-lain. Betul. Hutangnya juga masih sehat dibandingkan dengan aset seperti itu. Jadi secara simpel, ada teman saya yang bilang gini, pokoknya kalau gua mau beli saham yang layak investasi adalah saham syariah. Kenapa? Karena sehat perusahaannya. Karena parameter yang tadi. Iya, gitu. Dia cuma itu doang. Yang lain itu berarti nggak sehat. Orang debtnya pasti jeblok, kayak gitu. Jadi tadi indikator itu yang menunjukkan bahwa si perusahaan atau si emiten, si saham masuk ke konteks saham syariah. Yang lolos seleksi. Iya. Saat ini ada berapa banyak? Lumayan banyak, hampir 60%. 60% dari perusahaan yang tercatat, dari saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke. Jadi sekitar 400-an lebih lah. 400 lebih. Cukup lah ya pilihan untuk Sobat Kisi. Banyak, cukup banget. Cukup untuk. Cuma memang sekarang yang emiten syariah atau saham syariah yang nggak pakai seleksi masih sedikit, Pak. Baru 5. Bank syariah. Bank syariah kan? Otomatis. Ya. Kemudian sekarang ada koperasi syariah. Okay. Baru itu aja. Iya. Baru 5. Kalau yang lain masih butuh seleksi seperti itu. Betul. Oke, Kang, tadi pertanyaan gampangnya sudah paling tidak meyakinkan dulu, menenangkan Sobat Kisi mengenai saham-saham syariah sesuai dengan tadi indikator-indikator yang sudah disampaikan, ditentukan seperti itu. Kita kembali ke sejarah 2010, 2011 tadi adalah milestone. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, 2010 kita edukasi pertama kali, saya ingat banget Pak. Jadi Desember kita akhir tahun 2010 Desember kita bikin edukasi, kita libatkan masyarakat ekonomi syariah. Ya. Itu karena waktu itu adalah komunitas terbesar di Indonesia untuk syariah, gitu ya. Nah dari situ kita ketahuan, ternyata mereka nggak tahu ada daftar efek syariah. Loh, kan dari 2006-2007 ternyata mereka nggak tahu. Wah ada problem nih. Memberikan informasi, bukan hanya edukasi loh gitu, hanya just informasi aja ternyata ada problem, gitu. Kemudian kita cek dari sisi riset, kita cek ke akademis, ke analis, mereka butuh indikator. Akhirnya 2011 Bursa Efek Indonesia meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Yang dibalik ya Pak Niki. ISSI. Jangan kalau dibalik IS gitu maksudnya. Dibalik ISSI sama juga tetap. Jangan salah baca. Jangan salah melafalkan. Oke, muncullah ISSI. Semestanya saham syariah. Keren. Gitu. Jadi langsung market ternyata banyak. Udah. Iya, banyak. Kalau kita lihat data setelah itu, Pak, Islamic Fund di Indonesia langsung naik. Reksadana syariah itu langsung naik. Reksadana syariah langsung naik. Langsung naik karena dia ternyata banyak.
Yang bisa jadi underlying banyak nih pilihan gitu, langsung naik. Oke. Gitu. Nah, kalau investor syariah perjuangan lagi, Pak. Beda lagi ceritanya nih. 2011 kita luncurin indeks. Waktu terus berjalan setelah 2011. Nah, setelah ISSI, milestone berikutnya. Nah, setelah ISSI, yang paling senang dengan adanya indeks itu adalah analis, akademisi, dan MI. Oke, analis, akademisi, MI ini yang hubungannya sama bisnis nih. Iya, karena sama market. Betul. Oke, apa yang terjadi dengan MI? Nah, waktu itu manajer investasi begitu tahu ada underlying-nya banyak, langsung lah bikin produk-produk syariah, ya kan? Reksadana syariah gitu. Jadi naiknya cukup signifikan. Tapi ISSI itu belum kena ke retail. Oke. Karena retail masih menganggap bahwa saham pasar modal itu judi. Edukasi. Iya, jadi belum bicara sahamnya nih. Ya, butuh edukasi. Edukasi lanjutan. Edukasi lanjutan kita lakukan gitu dengan berbagai kerjasama. Nah, come up lah dengan satu titik. Saya ingat banget pemicunya itu adalah waktu saya ketemu dengan ibu-ibu pasar di sebuah kota di Sumatera yang kalau kita lihat physically gitu, nggak yakin nih investor apa bukan gitu ya. Setelah kita melakukan edukasi di sana, ibu-ibu tuh datang. Kebetulan datang ke saya. Ya. Pak Irwan, saya mau nanya, saham saya syariah atau tidak? Lu bayangin dong Pak, waktu itu masih 200-an. Aja bingung. 200-an apa nih? 200-an saham syariah. Saham syariah. Waktu tahun 2011 awal itu. Itu aja bingung. Ini syariah atau enggak kan, karena banyak kan? Iya. Datang ibu-ibu, dia bawa sekitar 10 portofolionya. Saya pengen tahu Pak, saham saya syariah atau tidak. Saya bingung kan, ini gimana ngeceknya? Excel lah. Terus saya mikir, gimana sales teman-teman perusahaan sekuritas ketemu di pasar ditanya. Ya. Kan pasti mikir, ada pada susah-susah, udahlah Pak, Bu, ini aja gitu kan. Itu kan bakal jadi problem lagi. Akhirnya kita come up lah dengan ide, kita harus bikin sistem. Untuk memudahkan si sales dan memudahkan investor, retail. Gitu. Tapi pertanyaannya, sistem itu apa dasarnya? Biar sesuai fikih. Sesuai syariah, kita harus punya fatwa dulu. Gitu. Minta fatwa. Kita minta fatwa dulu. Indeks sudah, fatwa sudah. Indeks sudah, fatwa sudah, produk gitu kan? sudah, produk sudah. Sistem ada. yang belum. Sistem belum. Fatwa khusus untuk sistem. Nah, fatwa itu kita kalau khusus sistem kan terlalu spesifik kan Pak. Kita bilang kita cari fatwa, kita minta fatwa untuk trading. Untuk trading. Karena trading untuk transaksi, itu betul untuk jual beli. Ya. Karena jual beli itu sesuai syariah. Di dalil ada. Karena sistem kita dengan continuous auction di Bursa Efek Indonesia itu udah sesuai syariah. Dari awal juga Dari awal udah sesuai by sistem. Tapi kan market nggak yakin. Perlu ada endorsement. Nah, kan sekarang begitu istilahnya. Harus ada endorse nih. Dari siapa? Dari lembaga yang memang diakui. Yaitu? Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia. Gitu Pak. Kemudian keluarlah fatwa nomor 80. Khusus transaksi. Isinya? Isinya itu cuma ngasih tahu. Padahal kalau orang pasar tuh tahu itu kan yang gue lakukan sehari-hari. Isinya cuma ngasih tahu, lu kalau mau jadi investor syariah, lakukanlah sesuai dengan regulasi sebenarnya gitu Pak. Nggak boleh dagang semu, nggak boleh semua hal-hal yang tidak dilarang oleh regulasi itu nggak sesuai syariah. Percaya nggak Pak? Ya memang dilarang. Iya kan? betul. Tapi kalau kan orang nggak paham. Saya pernah dengar Kang yang mengenai tidak boleh mendapatkan fasilitas pembiayaan atau margin, termasuk short selling dan lain-lain, itu fatwa itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Sudah kita bilang kalau short selling itu sebelum difatwakan juga, secara dalil itu nggak boleh secara syariah. Dalil pun nggak boleh. Udah nggak pembiayaan yang ngutangan, beli saham tapi ngutang. Nah, ngutang untuk jual beli, gitu kan. Ada yang mengakitkan karena selalu namanya juga bisnis pasti dia ada ujungnya kan. Minta tambahan. Tambahan itu dalam konteks fikih disebut riba. Haram. Sehingga untuk cari amannya ngutang ada riba haram. Gitu. Kecuali bukan kalau jual beli, Pak. Kang Irwan pinjemin saya uang tanpa riba, saya beli saham, boleh. Boleh kalau tanpa itu. riba. Nggak, kita sistem bagi hasil lah. Ya, pokoknya nggak usah deh, Pak, gitu. Jadi gini, unik, margin trading ini unik, Pak. Kita sempat ada diskusi
margin trading karena di Malaysia boleh, Pak. Unik kan? Kok di Indonesia jadi haram, di Malaysia boleh. Ternyata pas kita bedah di Malaysia, pendekatannya adalah pendekatan bukan utang piutang. Tapi pendekatannya kerjasama. Bagi hasil. Betul. Seperti itu. Di kita pernah kita review. Gimana kalau margin trading kerjasama? Pertanyaannya adalah mau nggak PE? Misalnya kalau kerjasama itu harus nanggung rugi. PE itu perusahaan efek. Kan kerjasama harus margin trading rugi. Kan perusahaan efek dengan investor. Mana ya kan? mau perusahaan efek sekuritas minjemin duit, tapi yang trading si investor. Terus kalau rugi dia nanggung rugi. Kalau rugi si perusahaan efek ikut nanggung. Mau nggak? Nggak mau saya. Akhirnya pendekatan itu disederhanakan bahwa margin itu ya karena ada ribanya kembali. Betul. Kalau soal sistem bagi hasil ya udah masing-masing. Betul. Tapi itu tergantung kesepakatan. Betul. Artinya saya kembali ke poin ini. Sebenarnya aturan mengenai pasar modal syariah dengan segala tadi aktivitasnya itu setiap negara bisa saja berbeda. Bisa, Pak. Betul. Di Indonesia, Malaysia jangan jauh-jauh. Yang tetangga paling dekat pun ternyata ada perbedaan. Betul. Apalagi mungkin dengan negara-negara entah yang tadi di Amerika, di Inggris dan lain-lain, mungkin saja beda-beda. Betul, Pak. Dari seleksi aja banyak bedanya. Oke. Ya kita acuannya ke DSN kita deh ya. Oh iya, nah udah, kenapa? itu aja. Sering ada pertanyaan, Pak. Biasanya yang datang itu adalah investor yang orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, kemudian dia jadi investor di luar negeri, balik ke Indonesia, dia ngerujuknya kok di luar negeri boleh, kok di sini enggak gitu. Kok di luar negeri syariah di sini enggak gitu. Nah, kita rujukannya adalah harusnya sih semua pelaku pasar mau perusahaan efek, mau MI, rujukannya ada regulasi Indonesia dong. Betul kan, Pak? Iya dong. Nah, di regulasi Indonesia itu disebutkan dengan jelas. Rujukan fikihnya adalah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi meskipun misalnya di Dubai itu boleh, di Malaysia boleh, di Indonesia Dewan Syariah Nasional bilang haram, jadi nggak boleh. Gitu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ya, kan? Ya artinya kalau kita di Indonesia ya apa boleh buat, bahwa kita harus rujukannya adalah yang sudah dikeluarkan oleh DSN. Betul, Pak. Betul, seperti itu ya. Oke. Kemudian tadi pada saat fatwa itu dikeluarkan sebenarnya untuk mengendorse sesuatu yang sebenarnya sudah diatur. Kemudian kan mulai tadi saya pasti akan mulai menyebut SOTS. Sistem online trading syariah, atau kalau bahasa Inggrisnya syariah online trading system. Sama aja kan. Kang Irwan selalu mengatakan Inggris atau Indonesia tetap aja SOTS. Betul. Penjelasan mengenai SOTS kan. Jadi gini sejarahnya, saya mesti kasih tahu dulu ke para sobat Kisitalk bahwa fatwa nomor 80 itu adalah satu-satunya di dunia yang mengatur khusus tentang trading di bursa. Itu jangan minder lah pokoknya investor syariah Indonesia itu. Kita itu dari tahun itu. Nah kemudian fatwa itu kita konversi. Jadi kalau orang lain baru ngomongin sekarang tentang bagaimana mengkonversi sebuah dalil gitu ya, sebuah landasan fikih menjadi sebuah sistem, kita udah lakukan dari 2011. Syariah online trading system itu adalah sebuah sistem yang kita turunkan secara langsung dari fatwa nomor 80. Jadi kalau Pak Niki nih pusing baca fatwa, saya nggak ngerti bahasa Arab. Fatwanya bahasa Arab? Bukan, ada istilah-istilah Arab. Istilah Arab, Saya nggak ngerti deh apa itu yang namanya, misalnya, saya taunya margin, tapi istilah Arabnya nggak ngerti. Gimana ceritanya kan kalau mau saya trading, mesti baca-baca dulu fatwa riweh kan? Itu teman-teman sales begitu, aduh Pak Irwan, saya fatwa, udah tebel fatwanya tuh, ada istilah-istilah Arab, saya bingung nih bacanya. Kita konversi menjadi sistem. Nggak usah lagi bingung, sistem sudah. Bahasanya bahasa mesin aja. Gitu. Bahasa mesin gitu ya. Jadi sales tuh nggak usah ceritain lagi. Dikonversi menjadi sebuah sistem. Sebuah sistem. Gitu, namanya Syariah Online Trading System. Dan ini satu-satunya di dunia yang sampai saat ini belum ada. Apa itu SOTS? Jadi sesimpel ini sebenarnya, Pak. Kalau kita mau transaksi, tapi kita nggak tahu ini syariah atau tidak, dengan sistem itu selesai urusan syariahnya. Sudah diakomodir, dibaca gitu oleh sistem. Dari mana aturan syariah yang sistem baca? Dari fatwa. Misalnya contoh, margin trading menurut fatwa nggak boleh. Sistem ngeblok. Nggak bisa. Pak Niki, kalau duit cuma 1 juta, yang bisa beli cuma 1 juta, Pak.
Walaupun sahamnya punya 100 juta, Walaupun pahamnya 100 juta atau 1 miliar nilai sahamnya. tetap hanya boleh Cashnya 1 juta, Pak Niki. Oh. Hanya boleh cash. Jadi kita bilang cash basis. cash basis. Betul. Itu sudah diakomodir di sistem. Jadi kalau Pak Niki punya saham senilai 1 miliar, punya cash senilai 1 juta, mau beli saham hanya boleh maksimal 1 juta termasuk biaya. Oke. Jadi perhitungan. Wah, Wan gimana dong? Gua mau beli di 2 juta, kurang 1 juta. Ya gampang, Pak, top up. Isi dulu atau jual dulu saham yang punya. Oke. Gitu. Kerennya kenapa kok saham, kalau kita kan sekarang digabung ya Pak, Iya. saham senilai sekian plus cash ditambahkan gitu kan, Iya. itulah portofolio kita. Kenapa syariah dipisah? Karena syariah itu jelas, uang bukan objek transaksi. Uang bukan objek transaksi. Saham objek transaksi. Iya. Jadi dipisah perlakuannya. Oke. Gitu. Sistem yang melakukan, kita nggak usah pusing. Sedangkan kalau di konvensional, untuk trading limit istilahnya, ya trading limit itu perusahaan-perusahaan sekuritas juga memperhitungkan saham sebagai buying power-nya. Betul. Tapi khusus untuk SOTS yang syariah hanya dilihat cash basis. Betul, cashnya aja. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut soal perbedaan itu. Iya, tapi dalam konteks impact-nya terhadap si investor. Betul. Tapi oke, kita kembali ke SOTS tadi tidak boleh Margin. Nah, yang pertama, sebenarnya yang paling pertama adalah sahamnya dulu, Pak. Nggak bisa saham yang konvensional. Jadi dari 600-700 saham yang ada hanya 400-an 400. Mau input yang non syariah? Ditolak. Tolak. Udah ditolak biasanya dikasih ujangan sama sistem. Wih, sahamnya nggak syariah gitu. Ada top up, ada pop up gitu keluar. Siap. Gitu mungkin. Tuh, beda-beda. Nanti nggak tahu nih gitu kemana tren. Kalau maksa terus mungkin ya keluarnya peringatannya lebih keras. Jadi semua itu sistem ngasih pop up. Jadi nggak asal aja blokir. Oke. Misalnya duit nggak cukup, Pak Niki masukin dagang 1.200.000 gitu. Oh. Kok nggak masuk nih? Begitu di input ternyata ada pop up ngasih tahu duitnya nggak cukup, nggak boleh margin gitu. Kadang ada yang pakai bahasa Arabnya gitu. Itu bisa beda-beda nih kan gitu. Tergantung perusahaan sekuritasnya, kita serahkan. Pesannya diserahkan ke perusahaan sekuritas lah ya. Betul. Kalau saya punya perusahaan sekuritas, saya mau buat yang agak keras-keras gitu, peringatannya. Betul. Oke, tadi saham harus yang syariah. Betul. Nah, itu semua diakomodir di SOTS. Betul, by system. By system. Jadi otomatis, padahal mudah ya. Simple, Pak. Maksud saya, orang IT itu simple, Pak. Sebenarnya begitu orang IT melihat bisnis modelnya, oh ini sih gampang. Karena kan cuma kasih firewall aja. Kenapa hanya Indonesia gitu loh? Saya yang bingung. Itu menarik. Saya pernah sharing Pak ini ke International Forum. Iya. Saya bawa konsep ini ke International Forum. Di sebuah conference, saya presentasi, kita punya ini, konsepnya gini. Terus mereka nanya, bisa nggak kami aplikasikan? Bisa, asal retailnya di sana oke. Kenapa harus oke? Di Indonesia sistem ini jalan dengan Rp100.000. Coba 100.000 dikonversi ke dolar berapa tuh Pak? Ya, anggap berapa? $7. Di mereka saat itu ini nggak layak Pak. How come katanya Pak Irwan? Investor gue cuma punya $100 bisa transaksi saham, nggak bisa di kami. Jadi sistemnya gampang diduplikasi, di-copy, tapi marketnya belum tentu menerima sistem itu. Indonesia, retailnya kan luar biasa Pak. Receh maksudnya? Retail. Bukan receh, bukan konteks receh ini. Bukan, retail. Oke. Retailnya luar biasa. Ya. Marketnya, pelaku pasarnya nangkep. Market kita adalah retail. Nggak mungkin dong bertahan di 50 juta mau jadi investor. Ya kan Pak? Ya iyalah. Diturunkanlah ke 100.000. Dan itu zaman Bapak. Dan ternyata berjalan. Oh. Berjalan lancar gitu. Nggak usah ada pesan sponsor itu Kang. Oke, ya sebenarnya cukup aneh. Artinya itu simple kalau kita dengar, kita bicara dan itu disiapkan dengan simple. Tapi ternyata di luar malah tidak bisa berjalan atau apa. Nggak bisa. Tapi itu adalah satu keuntungan, benefit untuk Indonesia. Dan pesan sponsor lagi, pencapaian pasar modal syariah kita dan Kang Irwan selalu mewakili Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Berapa banyak sih penghargaan? Saya masuk ke pesan sponsor dulu sebelum kita lanjut dulu. Bukan pesan sponsor, artinya ini intermezzo. Banyak penghargaan yang kita dapatkan, ya tadi setelah milestone itu kita berjalan,
dalam konteks apa aja sebenarnya kita mendapat pengakuan internasional? Nah, gitu. Sebelum saya bicara tentang pengakuan internasional, Pak, Iya. kita riset lagi. Ternyata setelah kita bandingkan milestone kita, produk kita dibandingkan dengan negara lain, nggak ada bedanya. Kenapa kita merasa paling terbelakang gitu? Ya. Ternyata setelah kita riset, exposure kita lemah. Padahal kita ada. Kita ada. Dan beberapa kita ini kurang menjual diri. Nah, gitu, Pak. Menjual diri yang benar. Oke. Jadi selain edukasi ke internal, ke lokal market itu kurang, exposure keluar untuk mengenalkan bahwa pasar modal syariah kita ada dan nggak jauh beda dengan pencapaian mereka. Itu juga nyaris nggak ada. Padahal banyak channel-channel free untuk itu. Ya. Nah, tahun 95 lah sebagai 2015 lah sebagai titik bahwa kita mulai masuk menjual diri pasar modal syariah itu ke internasional. Jadi saya ingat banget waktu itu di sebuah forum di Kuala Lumpur, Forum Islamic Finance, saya sharing bahwa kami gini pencapaiannya. Sejak itu banyak yang nanya. Dan akhirnya 2018 kita mulai mendapat pengakuan. Gitu. 2016, sorry. Dalam 2016. hal apa aja pengakuan? Nah, walaupun berderet nih, banyak banget belerot, tapi jadi, dalam hal apa aja? Yang pertama kali pengakuannya adalah kita dihargain sebagai salah satu lembaga yang paling mendukung pengembangan keuangan syariah. Oke. Gitu. Bursa Efek Indonesia. Pertamanya Bursa Efek Indonesia yang dapat nih. Ya. Karena dianggap Bursa Efek Indonesia ini adalah salah satu lembaga yang paling mendukung. Gitu kan. Penghargaan. The best supporting. Gitu Oke. Ya. 2016 tuh. Pemeran pembantu terbaik. Oke, the best supporting. Iya gitu ya. 2016, 2017 sama. Nah, 2018 exposure kita naik. Ternyata bukan Bursa Efek Indonesia aja yang keren. Ternyata yang keren marketnya. Akhirnya 2018 kita dapat the best market gitu, pasar modal syariah. Emerging tapi dianggapnya. Masih emerging. Iya, berkembang kan. Iya. Tapi marketnya mendapat penghargaan. Betul. Jadi bukan lagi Bursa Efek Indonesianya, tapi diserahkannya ke Bursa Efek Indonesia karena lembaga yang mewakilinya, representasinya. Tapi yang penghargaannya sebenarnya buat Islamic Capital Marketnya. Oke. Jadi sebagai the best emerging. Wow. 2018. Jadi kita cukup cepat. 2015 exposure kita garap gitu keluar. 2016, 17, 18 langsung. Nah, kemudian setelah itu naik kelas lagi tahun depannya kita menjadi the best Islamic Capital Market. Enggak lagi emerging sampai tahun kemarin. 3 tahun berturut-turut. Saingannya siapa sih? Hat-trick, Pak. Saingannya siapa? Saingannya adalah selalu disebutin ada selalu menyenangkan kalau kita menang, kita tahu yang kita kalahin itu siapa. Jadi gini, perlu saya sampaikan juga nih para sobat Kisi Talk gitu, Pak Niki, bahwa pengakuan itu kita nggak minta. Ya Jadi harus kita garis bawahi ya. Jangan dong. Karena kadang kan ada orang dan yang bukan pengakuan yang dibayar. Betul. Walaupun sering. Gitu banyak gitu ya. Oke, lanjut. Gitu ya. Banyak yang ini kita enggak, karena kita dapat surat. Jadi tahu-tahu kita tahu-tahu disurati. Oh. Bursa lu dikasih jadi nominasi. Oh. Siapin presentasinya. Ada nominasi dulu. Oh iya dong. Terus jadi kita bukan tahu-tahu ujuk-ujuk udah jadi juara gitu. Enggak. Presentasi. Kita harus siapin data gitu segala macam, kita sampaikan, kita presentasi. Meskipun presentasinya enggak oral. Jadi by data. By data. Ya, tapi kan kalau data cuma ngasih data doang Excel gitu kan dan juga bingung ini apa maksudnya. Tetap dibuat dalam bentuk presentasi. Betul gitu. Itu sampai tahun kemarin. Jadi kita hat-trick. Untuk the best Islamic Capital. Ngalahin tetangga? Nah, saya mau Enggak, saya nggak nyinggung tetangga. Cuman menyebut salah satu contoh maksud saya. Ngalahin betul, Amerika, ngalahin Timur Tengah, Inggris, dan lain-lain. Patokannya adalah OKI, Pak. Biar nggak usah sebutin OKI dah ya. Organisasi yang negara-negara Islam. Yang bukan negara Islam ya, yang masuk ke dalam anggota OKI. Ya. Nah, itu aja. Kita the best ngalahin semua itu. Semua OKI itu? Iya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya sekarang banyak yang mantau, Pak. Jadi negara-negara ini kalau sobat Kisi Talk itu banyak yang mantau perkembangan di kita. Pak Irwan sudah ditawar untuk jadi direktur utama Bursa Efek Syariah di
salah satu negara di Timur Tengah. Bohong gitu. Oke. Gosipnya jangan di sini dong, Pak. Oke, ya. Pokoknya prestasinya udahlah. Tadi kita bicara dari awal dan lain-lain, dan di titik-titik saat ini tadi hat-trick 3 tahun berturut-turut, pengakuan internasional tidak hanya terhadap lembaga bursanya, marketnya pun Betul. seperti itu. Oke Kang, kita berlanjut ke kondisi saat ini. Perkembangan daripada emiten, produk, mungkin termasuk investor. Ya. Sejauh ini tadi dengan segala pencapaian, dengan segala fatwa dan aktivitas kegiatan yang sudah diidentifikasi dan dilakukan, sejauh ini perkembangannya seperti apa? Nah, perkembangan ini kan sangat tergantung dari support dari stakeholders. Ya. Kalau nggak ada support, nggak. Jadi ini salah satu support dari KISI. KISI Talk ini juga adalah salah satu support gitu. Oke. Stakeholders kita. Nah, stakeholders kita itu ternyata senang dibawa lari, Pak. Ini bukan hanya Pak Niki aja yang tukang lari nih. Market kita juga tukang lari ternyata, Pak. Suka lari ternyata. Iya, dibawa jalan mereka ngapain gitu. Ya. Malah ketiduran gitu kan. Akhirnya dibawa lari mereka support, Pak. Nah, stakeholders inilah yang mendorong kita bisa lari cepat luar biasa. Bayangin Pak, dalam tempo 10 tahun gitu ya. Growth investor kita itu lebih dari 20.000%. 20.000? Lebih dari 20.000%. 20.000% itu artinya 200 kali. Wah, lebih dari 200 kali lipat. Dalam 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir. Makanya tahun 2011 kita rayakan sebagai tahun kebangkitan pasar modal syariah Indonesia. 2011. Tahun 97 kita anggap sebagai kelahiran pasar modal syariah. Kelahiran, kebangkitan. Okay. Karena lari kencengnya setelah 2011 itu. Ya. Dan dalam waktu 10 tahun. 10 tahun kita sudah luar biasa. Investor kita ngalahin Malaysia untuk syariah, Pak. Yang benar. Investor syariah Pak, kita jauh. Oh ya? Jauh, Pak. Waduh. Bukan jumlah investor ya, investor syariah. Iya, investor syariah. Per hari ini, per bulan kemarin itu sekitar per bulan mencapai, April? Ya, bulan lalu. Hampir 110.000. 110.000 investor syariah. Investor yang dalam jangka 11 tahun berarti ya, dari 2011 ke sana 11 tahun. Oke. Iya. Khusus investor syariah, Pak. Iya. Apa definisinya nih, sobat KISI Talk? Pengen tahu, wah gua ini investor syariah atau bukan gitu ya kalau nanti. Definisinya adalah kalau sobat KISI Talk buka rekening efek di perusahaan sekuritas yang mempunyai sistem syariah. Oke. Gitu. Jadi dari awal sudah didefinisikan bahwa saya adalah investor saham syariah. Investor syariah yang memang tadi membuka dengan sistem dan otomatis sistem transaksi saya akan mengikuti yang tadi SOTS dengan segala aturan-aturannya seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu cepat? Karena pelaku pasarnya kencang. Dalam tempo waktu itu 5 tahun pertama itu sudah ada yang perusahaan sekuritas yang buka sistem syariah atau membangun SOTS. Dalam 5 tahun pertama itu cepat, hampir sekitar 8 atau 9. 5 tahun pertama, gitu kan. Kemudian, nah ini yang paling menarik, dukungan dari Dewan Syariah Nasional untuk landasan fikih itu luar biasa. Per hari ini kita punya 24 fatwa tentang pasar modal syariah. Terbanyak di dunia. 24. Banyak juga ya. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat hati-hati, Pak. Jadi kita siapin. Sehingga kalau kita bicara pasar modal syariah Indonesia, dari A to Z itu sudah ada fatwanya, sudah lengkap. Pertama, mulai buka rekening, udah ada fatwa nomor 80. Transaksi di bursa, ada fatwa dasarnya nomor 80. Ke clearing di KPI, clearing penjaminan efek, ada fatwanya. Penyelesaian? Khusus untuk clearing dan penyelesaian. Dan di KPI. Penyelesaian atau settlement di KSI ada fatwa khusus. Gitu. Jadi aman udah. Udah, secara fikih udah tenang. Jadi buka aja lah udah. Gitu. Kenapa bisa kenceng gitu? Oh, jadi akhirnya orang udah mulai, oh iya, gua tenang. Nah, yang menarik adalah sekarang komunitasnya juga luar biasa, Pak. Tanpa komunitas juga kita berat. Waktu itu kita pikir gini, Pak Niki. Kita mau mengedukasi dengan
pulau yang ribuan dengan jenjang masyarakat yang luar biasa, lah kan kita harus punya strategi khusus. Sekarang kita identifikasi apa yang paling gampang kita dekati dan paling bisa mencakup jadi network kita, komunitas. Jadi kita membangun pasar modal syariah itu dari komunitas. Pertama dari masyarakat ekonomi syariah, terus banyaklah akhirnya berkembang. Gitu. Termasuk mendirikan galeri investasi di kampus-kampus yang khusus syariah. Betul. GI gitu, syariah betul. Seperti itu. Jadi komunitasnya macam-macam, komunitas di akademisi dengan galeri investasi syariah, atau yang komunitas yang eksternal, yang campuran, betul, profesional, dosen-dosen ada lagi, mahasiswa syariah ada lagi gitu. Kita bikin, karena mereka lah yang gerak. Ya itu yang membuat akhirnya akselerasi penambahan jumlah investor tuh. Betul Pak. Dan perusahaan sekuritas juga nggak mau diem, gitu. Karena kan trading ada di mereka kan, transaksi ada di mereka. Sekarang Pak, per akhir tahun kemarin. Dalam setahun itu nilai transaksi kita yang 100 ribuan orang itu sudah lewat 1 T nilai. 1 triliun. T selama dalam 1 tahun. Bukan dari 100 ribu orang, dari 30%. Oh, dari 100 ribu itu hanya 30%. Itu lebih tinggi Pak dari investor total. Investor total itu yang aktif nggak sampai 30%. Oh, investor total Indonesia khusus saham itu ada sekarang sekitar 4-5 juta kali. 4-5 juta. Sekitar segitu. Tapi yang aktif itu di sekitar bawah 15-18%. Tapi kalau yang investor syariah ternyata 30% aktif. Lebih aktif. Oke. Ya, clear. Apa yang kalau kita bicara sekarang tadi konteksnya walaupun ada penambahan sedemikian besar 200 kali lipat dan lain-lain. 100 ribu dibandingkan dengan 4 juta. Tetap ada satu tanda tanya. Sebenarnya ada tantangan apa ke depan untuk menambah lebih banyak lagi jumlah investor saham syariah? Nah, itu yang menarik gitu. Kita lihat, kita berbangga diri, kita merupakan pasar modal syariah yang growth-nya tercepat di dunia dalam tempo 10 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat dengan market real kita masih kecil. Sekarang itu 2,9 Pak investor syariah terhadap total gitu. Karena percepatan total lebih tinggi daripada sekarang. Kemudian 2 tahun terakhir itu growth-nya mulai menurun, melandai. Tetap tumbuh, tapi nggak kenceng lagi nih. Udah mulai jalan bukan jalan santai, nggak lari lah. Kurang sprint. Nah, gitu istilah panik udah tahu lah istilahnya gitu. Tumbuh tapi nggak kenceng lagi. Kita lihat ternyata harus diakui ada tantangan terbesar di Indonesia itu 2 hal untuk syariah. Pertama teknologi syariah, mau ekonomi syariah, mau perbankan syariah, pokoknya keuangan syariah, perkembangan teknologinya itu terbelakang dibandingkan dengan yang konvensional. Yang kedua adalah daya jangkau. Ternyata selama pandemik itu meskipun sosmed edukasi secara numbers kegiatannya bisa daya jangkaunya lebih luas, tapi deepnya kedalamannya itu turun jauh. Apa indikatornya? Konversi yang mendengarkan dengan buka akun tuh drop. Kalau dulu kan ketemu Pak 100 peserta yang buka akun 50 orang. Rekening kan. Jadi tuh kalau sekarang ya peserta Zoom meeting gitu, Zoom webinar, mungkin 500 orang, tapi yang buka akun 30. Jadi tingkat konversi online bagaimanapun lebih rendah. Dibandingkan dengan offline. Nah ini pertanyaan, teknologi Pak. Ya gimana nggak rendah? Kalau syariah buka rekening itu butuh waktu paling cepat 1 minggu. Kenapa? Karena konvensional bisa 1 hari. Karena sudah ada institusi perusahaan sekuritas yang punya sistem yang bisa buka rekening cepat dengan full online. Itu padahal konvensional seperti itu bisa. Betul. Sebenarnya si syariah pun harusnya bisa dong. Betul. Ternyata nggak sesimpel itu Pak. Karena kan buka rekening itu ada perusahaan sekuritas, ada bank, kan? Nah 2 sistem ini kan lihat dulu. Nah bank syariah kan harus kita akui teknologinya masih jauh tertinggal. Tapi menuju ke sana? Ya. Sudah mulai? Alhamdulillah sudah ada 1 yang bisa buka 1 hari? Bukan 1 hari malah.
kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam. Saya nggak usah sebutin lah. Jangan. Nanti ada pesan sponsor lagi. Kecuali dia berani bayar mahal. Oh iya dong. Oke, jadi kurang dari 1 jam Kurang. sekarang investor saham syariah bisa buka rekening. Betul. Secara online. Secara online. Selesai. Tapi kan baru 1 Pak, dari 14 itu. Oh, PR nanti. masih banyak. Ya, kalau Gitu. sudah 1 biasanya gampang. Itu Yang lain sistem tinggal Pak. Yang copy. kedua daya jangkau. Ternyata Pak, daya jangkau dengan online itu hanya di kota-kota besar. Oke. Sementara market syariah itu justru banyak di daerah-daerah Indonesia Timur, Ya. gitu daerah. Nah, itu nggak bisa by online. Nah, saya mau kalau bicara daya jangkau, saya mau juga bicara tadi secara sistem dan tapi secara respon penangkapan masyarakat, investor baru, investor pemula, ada atau tidak lebih akhirnya mereka prefer kepada saham-saham konvensional dibanding dengan saham syariah. Walaupun tadi 400-an, tapi ada nggak preferensi di sisi investor? Jadi gini, kalau dari sahamnya sendiri Ya. hampir nggak ada, kecuali mereka yang terlalu kena, lagi heboh gitu ya. Influencer bilang saham ini, wah. Tapi gara-gara sistem banyak. Misalnya begini, saya mau buka rekening efek Ya. syariah, Ya. udah dari awal. Tapi lama seminggu, sebentar saya udah pengen cepet-cepet Trading. investasi nih, ingin cepet-cepet buka transaksi nih. Karena seminggu, ada yang nawarin 1 hari Jadi jadi. ini penyakitnya lebih dominan karena sistem, Iya, bukan karena si investor bukan yang investor yang sahamnya ini enggak. enggak. Itu jarang, Pak. Gitu. Jadi begitu tanya, kok lu nggak jadi? Ini aja deh lebih cepet. Gitu. Oke. Mudah-mudahan setelah 1, 2, 3 sampai ke 14 Iya, dan berikut-berikutnya akan lebih cepat. Jadi akhirnya si investor itu tidak menghadapi kendala pembukaan rekening. Betul. Keburu semangat berinvestasinya drop atau akhirnya pindah ke lain hati. Betul. Saya ingat istilahnya Pak Niki, momentumnya hilang. Momentumnya hilang. Gitu. Orang lagi hot-hotnya, Iya. on fire mau beli saham, buka saham nggak bisa, yang syariah karena harus seminggu, akhirnya larinya ke konvensional. Betul. Jadi jangan mau kalah sama yang konvensional. Iya dong, kita Ya. sedang nih. Untuk ke arah sana. Betul, Ya. Paling betul, tidak betul. mestinya ya tadi bisa mengakomodir untuk orang-orang yang akan membuka Betul. rekening. Satu syariah. lagi yang tadi Pak Niki yang belum. Hasil ini menarik. Ternyata hasil riset, ada satu lembaga riset internasional Ya. yang bilang ternyata buka rekening seefek itu tetap harus face to face. Jadi orang lebih cenderung ketemu gitu ya, meskipun by sistem aplikasi jadi gitu buka. Ya. Tapi ketemu itu engagementnya lebih kuat. Sehingga si riset itu bilang salah satu yang menghambat pertumbuhan pasar modal syariah itu adalah selama 2 tahun terakhir ini tatap muka kan nggak boleh. Iya. Jadi itu menghambat cukup signifikan. Walaupun Gitu. sebenarnya yang konvensional Iya, juga bertambah betul. kan sebenarnya. Tapi kalau konvensional by sistem, kita kan sistem udah sistemnya nggak bisa. Oke. Gitu, tatap mukanya berkurang. Iyalah Jadi, selama pandemi kan menghindari tatap muka secara Iya. langsung. nah, alhamdulillahnya. Tapi impact-nya beda Pak ternyata. Secara numbers penambahan investor melambat, tapi nilai transaksi luar biasa Pak. Oke. Jadi Growth-nya itu investor syariah walaupun imut-imut tapi duitnya banyak. Iya Pak. Bayangin Transaksinya dong, besar. selama setahun hampir 100% nilai transaksi naik. Naik ya. Oke. Luar biasa, banyak sultan pokoknya. Banyak iyalah kan tadi kalau di awal-awal kan orang kaya itu yang memulai pasar modal syariah pertama kan sultan-sultan. Iya, ya. betul. Walaupun mereka di Timur Tengah, kalau ini sultan yang ada di Indonesia Betul. gitu. Oke, Kang, terima kasih banyak. Closing statement mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Sobat Kisi mengenai ya tadi pasar modal syariah dan mungkin ke depannya atau kira-kira seperti apa prospeknya. Oke, Sobat Kisi, Pak Niki dan teman-teman semua gitu ya. Bicara investasi, itu kalau kita mau tenang dan tetap dapat cuan, pilihannya cuma satu, syariah. Tenangnya dapat, nggak udah mikirin lagi hal-hal karena sistem sudah
men-screening semua yang masalah bikin kita jantungan, cuannya dapat. Karena banyak pilihan saham-saham syariah yang juga bisa mendatangkan keuntungan. Terus ngapain ragu? Gitu Pak Niki. Singkat, padat, cuan. Oke. Kang Irwan, sekali lagi terima kasih Sama-sama, banyak sudah Pak Niki. hadir di acara Kisi Talk. Mencerahkan banget dan paling tidak membuat kita yang mau mulai berinvestasi khususnya syariah sudah dapat gambaran seluruhnya. Mulai dari sejarah sampai ke perkembangan terakhir dan ternyata sekarang sudah sangat dimudahkan untuk itu. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mulai berinvestasi dan mulai bersyariah di pasar modal kita. Sekali lagi terima kasih Sobat Kisi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kita ini.